Halo, kembali lagi bersama saya Andra Raja Pariansyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian pembebanan dari atap sampai fondasi. Pengertian pembebanan. Dalam melakukan analisis desain suatu struktur bangunan, perlu adanya gambaran yang jelas mengenai perilaku dan besar beban yang bekerja pada struktur. Hal penting yang mendasar adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. Beban statis. Beban statis adalah beban yang memiliki perubahan intensitas beban terhadap waktu berjalan lambat atau konstan. Beban mati. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan, termasuk segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya. Beban hidup. Beban hidup adalah semua beban tidak tetap, kecuali beban angin, beban gempa, dan pengaruh-pengaruh khusus yang diakibatkan oleh selisih suhu, pemasangan erection, penurunan fondasi, susut, dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Beban dinamik. Beban dinamik adalah beban dengan variasi perubahan intensitas beban terhadap waktu yang cepat. Beban dinamis ini terdiri dari beban gempa dan beban angin. Beban gempa. Gempa bumi adalah fenomena getaran yang dikaitkan dengan kejutan pada kerak bumi. Beban kejut ini dapat disebabkan oleh 45 banyak hal, tetapi salah satu faktor utamanya adalah benturan atau pergesekan kerak bumi yang mempengaruhi permukaan bumi. Lokasi gesekan ini disebut fault zone. Beban angin. Berdasarkan Peraturan Muatan Indonesia tahun 1971, muatan angin diperhitungkan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Jadi, beban struktur atap akan mentransfer beban ke arah ke struktur balok, ke struktur balok. Dari struktur balok akan mentransfer beban ke struktur kolom. Dari struktur kolom akan mentransfer beban ke struktur fondasi. Dan seterusnya, struktur fondasi akan menyebarkan beban-beban dari struktur bangunan ke tanah. Kapasitas dukung tanah. Analisis kapasitas dukung tanah mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban fondasi yang bekerja di atasnya. Fondasi adalah bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban akibat berat struktur secara langsung ke tanah yang terletak di bawahnya. Perancangan yang sesama juga diperlukan agar beban fondasi tidak mengakibatkan timbulnya tekanan yang berlebihan ke tanah di bawahnya. Karena tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan yang besar, bahkan dapat mengakibatkan keruntuhan fondasi. Bergantung pada jenis struktur dan tanah. Beberapa jenis fondasi yang digunakan. Jika tanah di dekat permukaan mampu mendukung beban struktur, maka jenis fondasi dangkal yang berupa fondasi telapak atau fondasi rakit dapat digunakan. Dalam merancang fondasi, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, faktor aman terhadap keruntuhan akibat terlampauinya kapasitas dukung tanah harus dipenuhi dalam hitungan kapasitas dukung fondasi. Penurunan fondasi harus masih dalam batas-batas toleransi, khususnya penurunan yang tidak seragam, differential settlement, harus tidak mengakibatkan kerusakan pada struktur. Kapasitas dukung izin. Kapasitas dukung izin adalah tekanan maksimum yang dapat dibebankan pada tanah sedemikian rupa sehingga kedua persyaratan di atas terpenuhi. Jadi, bila hitungan kapasitas dukung tanah didasarkan pada kapasitas dukung ultimate dibagi faktor aman telah memenuhi. Padahal penurunan yang terjadi yang dihitung berdasarkan tekanan dari hasil hitungan kapasitas dukung tanah tersebut melampaui batas nilai toleransinya. Maka nilai kapasitas dukungnya harus dikurangi sampai penurunan yang terjadi memenuhi syarat. Bila tanah mengalami pembebanan seperti beban fondasi, tanah akan mengalami distorsi dan penurunan. Jika beban itu berangsur-angsur ditambah, penurunan pun juga bertambah. Akibatnya pada suatu saat terjadi kondisi di mana pada beban tetap fondasi mengalami penurunan yang sangat besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peruntuhan kapasitas dukung telah terjadi. Kapasitas dukung ultimate. Kapasitas dukung ultimate bearing
capacity didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan. Dari pengamatan kelakuan tanah selama pembebanan hingga tercapainya keruntuhan diperoleh kenampakan sebagai berikut. Pertama, terjadi perubahan bentuk tanah yang berupa penggembungan kolom tanah tepat di bawah dasar fondasi ke arah lateral dan penurunan permukaan di sekitar fondasi. Yang kedua, terdapat retakan lokal atau geser tanah di sekeliling fondasi. Yang ketiga, umumnya pada saat keruntuhan terjadi, zona geser melebar dalam batas tertentu dan suatu permukaan geser berbentuk lengkungan berkembang yang disusul dengan gerakan fondasi turun ke bawah. Kapasitas dukung neto tiang. Kapasitas dukung ultimate neto tiang adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate dan tahanan gesek ultimate antara sisi tiang dan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. QU sama dengan QB plus QS min WP. Dengan WP berat sendiri tiang dengan satuan kilometer Newton, QU kapasitas dukung ultimate neto dengan satuan kilometer Newton, QB tahanan ujung bawah ultimate dengan satuan kilometer Newton, QS tahanan gesek ultimate dengan satuan kilometer Newton. Tahanan ujung ultimate secara pendekatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan kapasitas dukung ultimate fondasi dangkal sebagai berikut. QU sama dengan QB per AB sama dengan CB dikali NC plus PB dikali NQ plus 0,5 gamma D dikali N gamma. Dengan QU adalah tahanan ujung persatuan luas tiang dengan satuan kilometer Newton per meter kuadrat. AB luas penampang ujung bawah tiang dengan satuan meter kuadrat. CB kohesi tanah di sekitar ujung tiang dengan satuan kilometer Newton per meter kuadrat. PB tekanan overburden di dasar tiang dengan satuan kilometer Newton per meter kuadrat. Gamma berat volume tanah dengan kilometer Newton dan per meter pangkat 3. NC, NQ, N gamma sama dengan ada faktor-faktor kapasitas dukung. Sehingga QB sama dengan AB titik CB titik NC plus PB titik NQ plus 0,5 gamma D dikali N gamma. Tahanan gesek sisi tiang QS dapat dianalisis dari teori kolom. Tau D sama dengan QS per AS sama dengan CD plus sigma N dikali tau G theta D dengan tau D tahanan geser sisi tiang, CD kohesi antara dinding tanah, sigma N sama sigma H tegangan normal pada sisi tiang, theta D sudut gesek antara sisi tiang dan tanah. Besarnya tegangan normal pada tiang sigma N atau tegangan horizontal sigma H pada tiang bergantung pada koefisien tekanan tanah lateral. K sama dengan sigma H per sigma V atau sigma H sama dengan K dikali sigma V. Dengan sigma V adalah tegangan vertikal akibat berat tanah, tekanan overburden, dan sigma H adalah tegangan horizontal atau tegangan lateral dari tanah di sekitar tiang. Sigma H sama dengan sigma N dan KD dikali sigma V sama dengan KD dikali PO. Dengan KD koefisien lateral pada sisi tiang, PO Z dikali Y, Z kedalaman dari muka tanah, tau D sama dengan CD plus KD kali PO, tau G theta D, PO, tekanan overburden rata-rata tahanan gesek dinding ultimate QS. QS sama dengan sigma AS dikali tau D AS sama dengan luas selimut sisi tiang meter dengan satuan meter kuadrat. Jika kapasitas dukung tiang ultimate diperhitungkan pada kondisi reruntuhan waktu jangka pendek atau kondisi tak terdrainase, maka parameter-parameter tanah yang harus digunakan adalah theta, C, CD, dan gamma pada kondisi tak terdrainase.
sehingga PB dan PO harus dihitung pada kondisi tegangan total. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.